bisa mempengaruhi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sudah memutuskan bahwa pandemi ini adalah berkah atau pandemi ini adalah kutukan. Layaknya tentu contoh salah satu yang paling dahsyat adalah misalkan terkait dengan kita persepsikan sebagai musibah begitu misalkan, yaitu ketika suatu saat, mungkin saya pernah menceritakan hal ini sebelumnya, yaitu ketika suatu saat Nabi Ayub begitu sedang melihat tangannya, ketika tangannya mengalami sakit kulit yang sangat parah begitu, lalu ternyata dia melihat ada semacam kayak ulet, karena kulitnya sudah membusuk, jadi ada ulat yang makan di kulitnya Nabi Ayub alaihissalam ini. Lalu ketika itu ulat yang makan di tangannya Nabi Ayub yang sudah membusuk ini jatuh ke tanah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub, diambil lagi ulatnya tadi, lalu ditaruh di tangannya beliau kembali begitu. Istrinya yang kaget melihat apa yang dilakukan suaminya ini bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau menaruh kembali ulat yang tadi berada di tanganmu itu, yang sudah membusuk itu, lalu kamu taruh lagi ke sana? Gitu. Bukankah itu akan membuatmu semakin kesakitan?" Begitu. Jawabannya beliau adalah, "Aku kasihan begitu. Ulat itu kan selama ini dapat makan dari kulitku, dari nanah yang ada di kulitku. Ya sudah, ketika dia jatuh ke tanah dia akan mati. Maka aku ambil untuk supaya dia bisa mendapatkan hidup dari tangannya." Gitu. Saya membayangkan kesabaran macam apa begitu yang dimiliki oleh seseorang sekelas Nabi Ayub alaihissalam ini. Artinya kalau boleh mengeluh, tentu salah satu orang yang harusnya paling berhak untuk mengeluh adalah Nabi Ayub begitu. Mengingat betapa sempurnanya kehidupannya sebelum wabah datang. Kayak gitu. Ini harusnya kalau boleh mengeluh, yang nomor satu paling mengeluh adalah Nabi Ayub. Bagaimana tidak beliau bisa mengeluh? Apa? Semuanya habis, semuanya kebakar, anaknya mati, istrinya satu demi satu meninggalkannya. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata apa? Di tengah-tengah kondisi wabah seperti itu, Nabi Ayub masih memikirkan ulat yang tadi makan gara-gara kulitnya yang kena penyakit yang akhirnya membusuk itu. Artinya apa? Di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang seburuk apapun, maka salah satu hal yang harus kita ingat adalah ternyata tetap selalu ada peluang kebaikan yang ada di sana. Dan tentunya ini semua hanya akan bisa kita pahami dengan benar setelah kita bisa menjalani ini semua. Ketika sedang menjalaninya, kita semua saya yakin pasti akan merasa tersiksa, merasa nggak enak, itu adalah sebuah kewajaran. Tapi keyakinan soal bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu tidak akan berakhir dengan sia-sia, itu benar-benar harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena satu hal yang perlu kita pahami, bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk mendapatkan balasan. Begitu. Bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang tempat untuk kita mendapatkan balasan. Bahwa kita itu di dunia itu diminta oleh Allah untuk berjuang, sedangkan balasannya nanti didapatkannya di akhirat. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa, loh, saya sudah beribadah semaksimal mungkin, kok saya tetap dapat cobaan ini. Jangan anggap bahwa cobaan itu adalah hal buruk yang membuat kita pasti nanti akan mengalami kesengsaraan. Karena bisa jadi suatu saat nanti kita akan merasa bahwa, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku cobaan seperti ini, karena sekarang aku jadi bisa menguasai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Saya yakin suatu saat nanti, walaupun hari ini kita menjalaninya dengan penuh kesakitan, dengan penuh luka-luka, dengan penuh penderitaan, tetapi setelah wabah ini berakhir, maka kita kelak akan menyampaikan alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkan banyak hal dengan datangnya corona ini begitu. Nah, salah satu cara pandang kita bahwa kalau kita sepakati bahwa corona ini, COVID-19 ini adalah sebuah berkah, maka konsekuensinya ada di bagian yang berikutnya, yaitu apa? Bahwa kita siap untuk mempelajari apapun yang ada selama kita berada di situasi corona ini. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris, perubahan itu, segala hal yang berubah secara drastis, segala hal yang membuat kita jadi harus beradaptasi, itu kan namanya change. C-H-A-N-G-E, begitu. Tapi di sisi lain sebenarnya, kalau kita cara pandang kita agak kita ubah, sebenarnya perubahan itu juga adalah sebuah kesempatan buat kita. Artinya apa? Ketika situasinya banyak yang berubah, tidak selalu setiap perubahan itu berakhir dengan merugikan. Coba bayangkan, apakah setiap perubahan itu selalu merugikan? Dulu pas masih sendiri, lalu dibandingkan ketika sekarang sudah berkeluarga. Itu kan adalah sebuah perubahan. Apakah itu satu hal yang merugikan buat kita? Tidak. Kita merasa bahwa oke, memang banyak yang berubah,
ada banyak hal yang harus dikorbankan, tetapi di sisi lain kita mendapatkan kebahagiaan. Maka Bapak Ibu sekalian, situasi yang penuh dengan perubahan hari ini, perubahan apapun itu juga menawarkan satu buah kesempatan. Karena apa kaidahnya? Sebenarnya masa depan kita itu kita tidak tahu itu akan menjadi baik atau buruk. Atau dengan kata lain, dalam pandangan kita sebagai seorang muslim, kita masih meyakini bahwa masa depan kita itu bisa baik dan bisa buruk. Sesuka-sukanya Allah mengasihi kita seperti apa. Tetapi yang menjadi penting adalah apa yang kita lakukan hari ini untuk bisa membuat agar hidup kita di masa depan jadi lebih baik. Maka konsentrasi kita adalah membuka ruang bahwa apa hal terbaik yang bisa kita lakukan hari ini sehingga nantinya ada kebaikan-kebaikan yang bisa Allah berikan kepada kita karena kita berbuat baik untuk hari ini. Jangan sampai karena kita sudah mempersepsikan dulu bahwa kalau corona kayak gini pasti anakku nggak bisa belajar dengan baik. Oh, kalau kayak gini pasti nanti dia di rumah itu cuma nge-game aja. Kalau cara pandang kita sudah seperti itu, karena memang yang setiap hari kita lihat seperti itu, maka sejak awal kita sendiri yang telah menutup pintu kesempatan itu. Kita menganggap bahwa setiap perubahan akan berakhir buruk, dan kita tidak melihat adanya sebuah kesempatan baik gara-gara perubahan-perubahan itu. Itu nanti juga akan ditangkap oleh istri kita, nanti akan ditangkap oleh suami kita, nanti akan ditangkap oleh anak kita. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah mengesankan bahwa kalau ada perubahan itu pasti buruk. Kalau aku dulu bisa bekerja dengan pendapatan seperti ini, sementara kamu bisa sekolah, yang penting tak biayai, sekarang aku harus tetap bekerja sambil mendampingi kamu belajar, kamu tanya terus, kamu rewel kayak gini, kamu malah sering nge-game ketika di rumah gara-gara daring. Itu semua adalah dengan perubahan yang seolah-olah kacau seperti itu. Dan kalau kita tidak melihat adanya peluang di sana, maka kita sendiri yang akan menutup pintu kebaikan untuk masa depan kita. Maka satu kuncinya adalah perubahan adalah kesempatan. Caranya bagaimana supaya kita bisa benar-benar memahami bahwa perubahan adalah kesempatan? Kita lihat di bagian yang berikutnya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Bahwa ketika kita melihat kondisi anak-anak kita, seringkali yang muncul itu kan perasaan bahwa seandainya wajah mereka itu bisa sebahagia ini ketika mereka belajar begitu. Nggak harus dipaksa-paksa, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus dijadwalkan dari kita. Dia bisa berbahagia ketika belajar layaknya dia ketika memegang gadget, layaknya dia ketika melihat handphone, layaknya dia ketika nge-game gitu. Itu kan seolah-olah langsung muncul rona kebahagiaan dalam dirinya tanpa harus disuruh-suruh gitu. Secara voluntary, secara sukarela dia akan melakukan itu, bahkan sampai berjam-jam melakukan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kalau ketika mereka diminta untuk belajar, mereka justru yang ada adalah mengeluh, merasa bosan, merasa sebel, harus dipaksa-paksa baru gerak, itu pun juga tidak optimal, tidak bisa bertahan lama, dan ujung-ujungnya ngambek atau marah kepada kita, lalu nanti berbuat ulah yang lain. Kenapa kalau untuk nge-game mereka bisa sesukarela itu? Kenapa kalau nge-game mereka bisa sebahagia itu? Lihat, bandingkan wajahnya ketika anak kita sedang mengerjakan matematika dengan anak kita ketika sedang main game seperti ini. Bandingkan anak kita ketika sedang ulangan gitu atau mengerjakan PR apa dengan ketika dia harus naik level di game online-nya begitu. Bandingkan. Maka salah satunya kita akan lihat bahwa ada satu hal yang benar-benar berbeda ketika kita menyebut kata belajar dengan ketika kita melihat mereka menyebut satu kata yaitu bermain. Pertanyaannya adalah kenapa ini semua bisa berbedanya itu setimpang itu? Kenapa perbedaannya bisa se-ekstrim itu? Bahwa ketika belajar itu ya bahkan kok sudah disuruh, ditunggoni, difasilitasi, dikasih semua yang dilakukan, ya tetap aja kalau pas lagi ngambek nggak mau ya nggak mau. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ada sebuah evaluasi penting bahwa salah satunya berarti yang harus kita evaluasi adalah munculnya semangat kesukarelaan anak-anak kita untuk belajar sesuatu. Nah, salah satu hal yang paling pokok tentunya adalah tentang ketika kita bicara minat bakat. Kenapa? Sebenarnya mengetahui minat bakat anak kita itu sebenarnya seperti mengajak anak kita untuk main game yang dia suka, dan biarkan dia nanti mengeksplorasi sendiri apa yang sedang dia pelajari sampai dia jadi bisa, dan kita cukup mendampingi dan memberikan fasilitas buat mereka. Tapi tentu jelas ini bukan satu hal yang mudah. Ini adalah satu hal yang nanti kita perlu bekerja keras. Tetapi yakinlah kalau kita nanti sudah bisa mengajak mereka untuk belajar itu seperti anak kita main game seperti ini,
kita akan benar-benar menjadi orang tua yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena akan melihat motivasi untuk belajar itu datangnya bukan dari orang lain, bukan dari orang tuanya, bahkan bukan dari gurunya, bukan dari sekolahnya, bukan dari mana-mana, tapi karena dia tahu bahwa dia butuh untuk mengasah minat dan bakatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, di bagian yang berikutnya, yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita bercita-cita begitu, tapi kan kadang kita juga kadang-kadang memiliki apa? Memiliki sebuah paradoks gitu ya, memiliki sebuah pendapat atau ngen-ngen di dalam diri kita yang kadang bertentangan juga. Di satu sisi kita ingin agar anak kita itu nanti bisa mandiri dalam belajar, semangat dalam belajar tanpa disuruh-suruh sudah belajar. Tapi di sisi yang lain, kita juga punya dalam ruang pemikiran kita, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa ya sudah, wes cukup aku wae sing rekoso. Kita kadang merasa bahwa jangan sampai anak kita yang bekerja keras, tapi kita saja yang bekerja keras supaya nanti anak-anak kita bisa menikmati. Jangan seperti orang tuanya dahulu yang harus bekerja keras untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini semua harus benar-benar kita beresi. Jangan sampai ketika kita punya prinsip bahwa wes cukup aku wae sing rekoso, maka salah satu konsekuensinya adalah yang ditangkap oleh anak-anak kita nanti ke depan bahwa memang tidak dibiarkan ruang kreasi untuk berkeringat, bekerja keras. Anak itu tugasnya cuma dilayani, anak itu tugasnya cuma mendapatkan fasilitas saja dan orang tuanya yang ngerekoso. Nah, sekarang yang terjadi adalah di masa pandemi ini, orang-orang tua yang selama ini mengatakan bahwa wes cukup aku wae sing rekoso, ternyata jadi rekoso beneran gitu. Kenapa? Karena begitu sistemnya tidak normal, begitu sistemnya tidak ideal, maka semuanya menjadi kacau. Semua yang dulu dijadwalkan, semua yang dahulu itu sudah otomatis berjalan, ternyata menjadi kacau balau semua. Kenapa? Karena dahulu sejak awal kita meyakinkan kepada diri kita bahwa biarlah bapak ibunya yang bekerja keras, bekerja membanting tulang, anaknya cuma cukup sekolah saja, duduk, mendengar di kelas, dan nanti biarkan dia nanti bisa pintar dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya pandemi ini membuat kita jadi berpikir ulang sekali lagi. Apakah benar bahwa anak saya tidak perlu bekerja keras? Apakah benar bahwa cukup aku saja yang ngerkoso, anakku bisa jadi sukses dengan sendirinya, tidak usah melewati masa-masa bekerja keras itu? Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, satu hal yang kita pahami adalah bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, kita harus memberikan bekal-bekal tidak cuma ikan yang langsung bisa disantap dimakan, tetapi kita juga harus bisa memberikan bekal-bekal untuk membuat anak kita juga bisa bertahan hidup meskipun kelak tanpa kita untuk bisa mendampinginya. Nah, di slide yang berikutnya, yang saya maksud dengan bahwa kita harus mengubah, bahwa ingin mengajak anak kita juga ikut-ikutan ngerekoso, maksudnya adalah bahwa kita yakin bahwa kesuksesannya anak kita di masa depan, itu nanti akan ditentukan oleh seberapa kerja kerasnya, seberapa konsistensinya dia untuk mengejar cita-cita, kesiapannya dia untuk harus ngelembur belajar sesuatu, kesiapannya dia untuk ditolak ketika dia mempresentasikan sesuatu, kesiapannya dia untuk mengorbankan banyak hal demi apa yang ingin dia raih, keseriusannya dia dalam disiplin. Kalau pokoknya sudah punya target ini, ya dijalankan dulu, nanti mainnya belakangan. Kesiapannya dia untuk menerima kritik, kesiapannya dia untuk harus berada dalam situasi yang penuh dengan keraguan, kesiapannya dia untuk mengalami kegagalan, kesiapannya dia untuk menghadapi resiko. Itu semua adalah hal yang sangat nyata yang terjadi hari ini. Artinya apa? Bisa jadi selama sebelum pandemi ini, kita itu membiasakan anak-anak kita untuk berada dalam situasi yang sangat normal, semua faktor-faktornya dikendalikan, yang penting kamu duduk, mendengarkan, belajar ketika di sekolah, tapi urusan-urusan yang lain tidak usah kamu urusi. Tetapi apa? Di sisi yang lain, hal itu ternyata menjebak anak kita menjadi tidak bisa bekerja keras, tidak siap untuk dia berkeringat dan berdarah-darah mengejar cita-citanya. Justru kehilangan kedisiplinannya yang internal, dia self-disiplinnya nggak punya, dia tidak punya kesadaran untuk, berarti aku harus mengatur jadwalku sendiri. Kenapa? Karena dari dulu ketika dibiasakan sejak di KB, TK, SD atau MI, lalu di SMP, SMA, dan seterusnya, semuanya dibuatkan jadwalnya oleh sekolah. Maka ini menjadi satu buah evaluasi hal yang sangat penting bahwa hari ini
Bahkan untuk sekedar belajar saja, mulai dari bangun pagi, harus belajar apa, itu seorang anak harus punya jadwal untuk dirinya sendiri. Karena kalau tidak, maka hidupnya dirinya, hidupnya orang tuanya, juga akan mengalami permasalahan gara-gara apa? Setiap orang mikir ke butuh dewe-dewe. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, apakah pandemi ini berkah atau kutukan? Saya pikir menjadi satu buah evaluasi buat diri kita sendiri bahwa ternyata Allah sedang mengajarkan kita untuk mulai belajar ini loh, hal-hal yang tidak nampak yang ada di bawah lautnya ini loh. Layaknya kalau kesuksesan adalah sebuah gunung es, maka hal-hal yang di bawah permukaan air ini yang selama ini sebenarnya menyusun anak tangga, menjadi anak tangga anak-anak kita untuk mencapai kesuksesan, itu tidak pernah kita ajarkan secara real. Coba, bentuk kerja keras apa yang kita paksakan buat anak kita? Apakah berarti dia disuruh belajar matematika, itu adalah sebuah kerja keras mata-mata? Ya, kalau dia memang nanti ke depannya akan menggunakan matematika sebagai salah satu cara untuk menguatkan hidupnya. Ya, kalau memang masa depannya itu ditentukan oleh matematika. Kalau tidak, bagaimana? Kalau ternyata suatu saat akan memilih bidang yang lain untuk pengembangan dirinya, kalau dia nanti punya profesi selain yang memang harus belajar matematika, artinya apa? Belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dalam arti teorinya begitu ya, ketika di sekolah, itu semua bukanlah bentuk kerja keras yang sesungguhnya. Kenapa? Karena bisa jadi itu semua itu adalah semacam simulasi bekerja keras. Itu seperti contohnya bahwa, oh ya cuma kayak kita saja bahwa, oh sekarang saya harus belajar ngetik, oh sekarang saya harus belajar presentasi, oh sekarang saya harus belajar menawarkan produk untuk produk saya supaya bisa dijual. Ya sama, oh sekarang sedang belajar matematika untuk anak saya, sedang belajar IPA. Tapi bukan berarti mereka harus pintar semuanya, kan bisa jadi mereka kelak akan punya kebutuhan-kebutuhan yang masing-masing, dan itu semualah yang menjadi penting bahwa apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah mereka mau bekerja keras sejak awal, konsistensi untuk mengejar cita-cita, siap untuk berkorban untuk mencapai cita-cita yang ingin dia capai di kehidupan kemudian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pandemi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar banyak hal. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam mengoptimalkan minat bakat anak kita di masa-masa ini? Maka kita bayangkan dulu, selama ini, bayangkan Bapak Ibu, ketika sebelum pandemi datang, konsentrasi kita untuk anak kita belajar itu kan cuma dua. Nomor satu, apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu bagian yang selalu kita ublek-ublek begitu ya. Mau menyekolahkan anaknya di mana, mau ngajarin anak apa, dia harus bisa membaca Quran sejak kapan, dia sudah harus bisa membacanya sejak kapan. Itu kan apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita. Oh, saya ingin ngajari anak saya untuk bisa membaca. Oh, berarti nanti saya leskan ikut les baca apa. Atau saya belikan buku apa untuk menstimulasi dia membaca. Itu konsentrasi kita yang pertama adalah tentang apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini terus kita ublek-ublek terus, setelah itu kita langsung melompat kemana? Kita pasti akan langsung melompat kepada bagaimana cara mengajarinya. Sudah, jadi setelah yang pertama, fokus kita adalah apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita. Taruhlah tadi, saya pengen agar anak saya bisa membaca Quran sejak seiring dia masuk SD. Oke, lalu bagaimana cara mengajarkannya? Oh, berarti nanti saya harus mencarikan kelompok bermain atau playgroup yang kira-kira itu bisa mendukung anak saya untuk bisa belajar Quran. Oh, saya akan masukkan anak saya ke TK yang Islami sehingga nanti di situ dia bisa belajar Quran sejak awal. Sudah, fokus kita ke sana terus. Sama nanti matematika, juga berhitung juga gitu. Wah, pokoknya anak saya dulu itu pas kelas 1 SD sudah bisa perkalian. Oh, berarti anak saya juga harus bisa kayak gitu. Nah, maka juga nanti juga sama. Tahapannya adalah apa yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak kita, lalu nanti yang kedua adalah bagaimana cara mengajarkannya. Nah, saat ini di masa-masa kita pandemi, sepertinya harus ada pertanyaan yang menjembatani antara apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan bagaimana cara kita mengajarinya. Yaitu pertanyaan apa, Bapak Ibu? Yaitu pertanyaan seputar mengapa kita perlu mengajarinya. Maksud saya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi begini, satu hal yang kita alami ketika di masa-masa pandemi dan bicara tentang pembelajaran mendampingi anak-anak kita dalam pembelajaran ini adalah kita memiliki begitu banyak sekali keterbatasan. Kita memiliki begitu banyak sekali permasalahan.
kita harus mengefisiensikan waktu kita harus membagi waktu untuk kita bekerja dengan mendampingi anak-anak kita harus memastikan semua berjalan dengan baik, kita harus memastikan bahwa ternyata kita tetap mendapatkan pemasukan di bulan berikutnya, kita penuh dengan keterbatasan. Maka yang harus kita pastikan adalah jangan sampai anak-anak kita itu belajar sesuatu yang tidak penting-penting banget untuk kehidupannya di masa depan, dan jangan sampai sudah direwangi bapak ibu gelimpangan gitu. Sudah bapak ibunya bekerja keras untuk memfasilitasi anaknya belajar sesuatu, ternyata itu semua tidak berguna banget buat kehidupan anak-anaknya di masa yang berikutnya. Maka ketika kita bicara tentang apa yang ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka kita perlu pertanyaan yang kedua yang harusnya menjadi sebuah autokritik, sebuah sarana kita untuk mengevaluasi tentang pendidikan anak-anak kita, yaitu mengapa kita perlu mengajarinya ilmu atau pelajaran itu. Apakah selama ini pernah kita mencoba untuk sedikit bertanya, misalkan, oh saya pengen anak saya pinter, gitu. Pinter apa? Pinter matematika. Pernah kita tanyakan, mengapa kita perlu mengajarinya? Enggak, selama ini selalu otomatis bahwa setiap orang itu pasti butuh matematika. Terus apa? Sudah fokusnya ke cara untuk bisa belajar matematika dengan baik. Tanpa pernah kita tahu untuk mengecek apakah apakah memang arah pengembangan diri, minat, bakat anak-anak kita itu memang membutuhkan peran matematika untuk mengembangkan dirinya. Apakah memang kalau melihat bocah seperti ini, itu bahwa, oh nanti kalau kayak gini berarti matematika itu akan penting untuk mengembangkan dirinya. Artinya apa? Semua hal yang dahulu sifatnya otomatis hari ini patut untuk kita pertanyakan. Kenapa? Karena kita semua sedang berada dalam keterbatasan. Mungkin dulu sebelum masa pandemi datang, kita bisa secara otomatis mengatakan anak saya itu kalau belajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu otomatis. Berarti paling tidak kalau dipotong dengan istirahat taruhlah 2 jam begitu ya. Itu otomatis berarti paling tidak anak kita itu belajar selama 6 jam satu hari tanpa kita apa-apakan. Wes cukup kita bayar SPP saja. Kenapa? Otomatis dalam 6 jam yang lain anak kita belajar, 2 jamnya dia istirahat ketika di sekolah. Tapi hari ini membayangkan anak kita bisa nyenuk, duduk, stabil, belajar selama 6 jam di rumah dengan model daring seperti ini, itu kan sesuatu hal yang luar biasa sulitnya, toh. Lah kok 6 jam, baru saja 1,5 jam di daring saja wis entah sudah minta ini, minta itu, nanti harus butuh ini, butuh itu, sudah bosen ini, bosen itu, terganggu ini, terganggu itu. Artinya apa? Dengan segala macam keterbatasan yang memang tidak bisa kita pilih hari ini, ya maksudnya dengan datangnya wabah itu kan sesuatu di luar kontrol diri kita. Sama-sama kita tidak bisa mengontrolnya, ya sudah dilepaskan saja. Dilepaskan itu maksudnya, ya sudah fokus kita bukan tentang ngurusi kapan corona ini berakhir. Bukan ngurusi tentang bagaimana cara penanggulangan corona selain ya memastikan protokol kesehatan kita lakukan setiap hari begitu. Tapi fokus kita adalah apa hal terbaik yang bisa kita lakukan khususnya dalam hal mendampingi anak-anak kita dalam belajar. Dan salah satu hal yang sangat saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tolong mulai dititeni, tolong mulai benar-benar dilihat lagi. Apakah benar bahwa hal-hal yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak kita itu pasti akan sepenuhnya bermanfaat buat anak-anak kita? Kenapa? Karena salah satu hal yang menjadi evaluasi adalah jangan sampai anak kita itu diformat seperti robot begitu ya. Belajar semuanya sama seperti yang lain, tapi kita berharap tiba-tiba dia bisa jadi sukses dan memimpin orang banyak. Ya nggak mungkin. Kenapa? Sesuatu hal yang reguler ya hanya bisa menghasilkan seseorang dengan level reguler. Seseorang yang dididik dengan cara yang biasa, ya hanya akan bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita berharap menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang berkarakter, dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang dia punya, dia memiliki kekokohan dalam hal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kalau itu semua hanya dilakukan dengan cara-cara yang reguler. Ada treatment yang sangat spesial. Dan salah satunya yang harus menjadi kuncinya adalah memastikan bahwa pendidikannya sejak awal itu adalah pendidikan yang benar-benar disesuaikan dengan kekuatan yang dia punya dan peran-peran robbani apa yang kira-kira disiapkan Allah kepada anak-anak kita. Karena prinsip utamanya adalah tidak ada anak yang lahir sia-sia.
Prinsip utamanya adalah bahwa ketika seorang anak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di muka bumi, maka dia datang lahir lewat perantara kehamilan ibunya ini itu dalam sebuah misi khusus yang Allah titipkan kepada dia. Dan logikanya Bapak Ibu, apa mungkin Allah menitipkan sebuah misi khusus buat anak-anak kita, kok tidak menitipkan bekalnya? Tidak mungkin Bapak Ibu, kalau Allah menitipkan sebuah tujuan robbani kepada anak kita, dan kita saat ini cuma menjadi wasilah untuk mendidik mereka itu, maka satu hal yang harus kita cek adalah kira-kira bekal-bekal apa saja yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Maka mendampingi anak dalam mengeksplorasi minat bakatnya, salah satunya dengan satu ilmu yang sangat luar biasa, yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu kita yang mungkin bahkan tidak kenal psikologi, yang tidak kenal dengan minat bakat dan semacamnya, yaitu bernama ilmu titen. Ilmu titen ini adalah ilmu untuk mengobservasi, ilmu untuk niteni, ilmu untuk mengamati, ilmu untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu tentang anak-anak kita, tentang sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khasnya dia, begitu. Jadi yang menjadi konsentrasi kita itu adalah kita ingin sekali untuk melihat sisi uniknya dari anak kita itu apa. Sisi yang kalau sampai itu benar-benar disentuh, itu akan menjadi sebuah titik ledak bagi pengembangan potensi anak-anak kita. Kenapa? Karena dia merasa bahagia, karena sudah merasa tepat di jalur pengembangan dirinya. Jadi salah satunya ya layaknya seperti gambar ketika anak megang HP tadi. Dia begitu bahagia, matanya berbinar-binar. Kenapa? Karena mendapatkan hal yang benar-benar dia inginkan. Nah, maka sama, salah satu tujuan kenapa kita perlu mendampingi minat dan bakat anak kita sejak awal itu sebenarnya adalah agar kita bisa mengkali lipatkan semangatnya anak-anak kita tanpa kita suruh-suruh. Kenapa? Karena dia sudah merasa di dalam track-nya. Gitu. Kalau nanti dia sudah merasa dia berada di dalam track-nya, maka tidak perlu disuruh-suruh, dia akan berjalan sendiri. Dia akan menjadi lokomotif, dia akan menjadi gerbong kereta yang berjalan di rel kereta yang sejak awal sudah memang sesuai untuk dia. Tapi sebaliknya, Bu, Pak, salah satu yang harusnya menjadi evaluasi besar kita adalah kalau kita merasa selama ini mendampingi anak untuk belajar kok susah banget, mendampingi anak belajar kok tidak pernah ketemu semangatnya, anaknya malah jadi owel, anaknya malah jadi ngeyelan, dan adanya malah uring-uringan antara orang tua sama anaknya ini, berarti kemungkinan ada yang salah tentang cara kita memperkenalkan minat bakat kepada anak-anak kita. Kita merasa anak kita itu kita ajari satu hal yang generik, sama seperti semuanya, sudah berjalan begitu saja, nanti ujuk-ujuk SD, SMP, SMA, nanti lulus S1, terus dia bekerja. Sudah seolah-olah semuanya seotomatis itu. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan pandemi Allah memberikan kita satu buah ruang kesempatan untuk mengevaluasi sekali lagi sebenarnya apa yang kita ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita. Satu. Yang kedua, mengapa kita perlu mengajarinya? Kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kalau why-nya nggak kuat-kuat banget, jawaban dari pertanyaan mengapa ini tidak kuat-kuat banget, ya berarti kita nanti akan merasa bahwa apapun yang kita lakukan nanti tidak akan efisien. Artinya apa? Ilmu teknisnya itu nanti akan mengikuti ilmu tujuannya. Nomor satu yang harus diberesi ketika kita mendidik anak-anak kita adalah ilmu tentang tujuannya dulu. Yaitu kenapa kita perlu mengajari anak kita sesuatu. Kita harus pastikan dulu dan tidak hanya menjadi satu buah hal yang sifatnya otomatis sepanjang waktu. Ini menjadi satu hal yang sangat mutlak. Nah, metode-metode teknisnya bagaimana yang kira-kira nanti sekiranya bisa kita terapkan dalam mendampingi anak dalam pengembangan minat bakat di masa-masa pandemi ini. Ada beberapa hal teknis yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu nomor satu, langkah-langkah yang menjadi penting untuk Bapak Ibu sekalian adalah kekuatan observasi. Ini yang saya sebut dengan kekuatan niteni tadi. Jadi mumpung interaksinya dengan anak itu sedang banyak-banyaknya, kita jadi setiap hari melihat mereka, fokus utama kita tidak boleh teralihkan. Jangan sampai fokus utama kita adalah sekedar mengamati perilaku-perilaku anak yang bermasalah. Karena kalau fokus kita ke yang bermasalah, yang kita dapat adalah daftar perilaku bermasalahnya anak-anak kita. Menjadi orang tua itu kan harusnya yang menjadi paling optimis sama anaknya.
menjadi orang tua itu kan harusnya menjadi seseorang yang paling percaya bahwa anak ini pasti akan jadi anak yang luar biasa dengan izin Allah lewat perantara kita. Maka nomor satu, kekuatan observasi kita, mengamatinya itu benar-benar harus kita latih terus-menerus. Jadi ada satu buah cerita, ini yang sangat fenomenal di bidang ilmu psikologi. Ada seorang peneliti psikologi